Halo teman-teman, Anda pasti sudah dijelaskan tentang bisnis yang kita jalankan nanti, industri network marketing. Nah, tapi mungkin ada beberapa pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang sifatnya cenderung ke opini, bukan ke fakta. Ya, nah izinkan kami untuk berbagi kepada teman-teman. Ya, nah pahami dulu ya bedanya opini dan fakta. Opini itu kadang-kadang sifatnya lebih cenderung subjektif. Dan seringkali justru berasal dari orang-orang yang gagal. Nah dalam dunia bisnis yang gagal itu jauh lebih banyak daripada yang sukses. Itu sudah hukum alamnya seperti itu. Ya, nah kenapa mereka gagal? Macam-macam faktornya. Ada yang jalaninya nggak serius, mut-mutan, salah perusahaan dan lain sebagainya. Ada yang sudah pindah-pindah perusahaan nggak ada yang berhasil. Om Anda misalnya, terus omnya bilang gini, kamu nggak usah ikut bisnis-bisnis kayak gitu. Om ini sudah nyoba puluhan kali, tapi nggak ada yang berhasil. Gagal semua, percuma. Nah, kalau gagal kan harusnya malu toh, bukannya bangga kan. Nah, tapi kadang-kadang orang yang seperti ini itu bicaranya udah nggak pakai fakta lagi. Asal ngomong tanpa fakta dan cenderung sifatnya hoax. Nah, izinkan kami lewat video ini untuk bercerita kepada Anda berdasarkan opini, fakta-fakta yang kami miliki berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun jalankan usaha ini. Jadi harapannya objektif, berasal dari pemain, dari pelaku, ya, dan kami bisa pertanggungjawabkan apa yang kami katakan, ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, ya katanya, Pak saya masih belum jelas bisnisnya. Ya wajar. Anda kan baru dijelaskan sekali dua kali. Ya. Iman, keyakinan itu tidak bisa dibangun dari satu kali Anda ibadah masuk di tempat ibadah Anda. Nggak bisa, harus diulang-ulang, harus terus belajar, improve, berkembang. Anda kan belajar matematika juga begitu kan. Nggak bisa diajari sekali langsung nyantol semuanya, nggak bisa. Harus diulang-ulang. Jadi wajar. Makanya pastikan Anda ikut startup training, meeting-meeting yang direferensikan oleh mentor-mentor Anda. Nah, teman-teman juga harus bertanya ke orang yang tepat. Bertanyalah ke pelaku bukan ke pengamat. Siapa pelaku bisnis ini ya? Teman Anda yang jelaskan. Nanti yang akan jadi mentor Anda. Kalau Anda merasa belum cukup, cari mentor yang di atasnya lagi. Cari atasnya lagi. Sampai Anda betul-betul bisa paham. Ya, dan di mana mereka bisa ditemui di pertemuan. Ya, kalau di pertemuan Anda pasti akan ketemu dengan mentor-mentor Anda nantinya. Nah, katanya, Pak, orang terdekat kan pernah gagal. Bapak saya tuh gagal bisnis ini. Ibu saya gagal, adik saya, kakak saya gagal. Lah terus kenapa? Apakah kalau orang tua Anda, pasangan Anda nggak bisa naik motor, terus Anda juga nggak bisa naik motor? Apakah sebuah keluarga yang bapak ibunya bercerai, terus anaknya juga nggak akan nikah selamanya, kan nggak begitu kan. Kegagalan mereka itu tidak ada hubungannya dengan masa depan Anda, karena kegagalan itu bukan sesuatu yang sifatnya genetika diturunkan, bukan begitu. Ya justru kenapa mereka gagal kita pelajari. Oh mungkin mindsetnya berbeda, actionnya berbeda, makanya hasilnya juga berbeda. Ya, nah terus mungkin Anda pernah nyoba bisnis seperti ini tapi gagal. Ya, nah cek duluan nih yang pertama perusahaannya seperti apa yang Anda gabung dulu. Ya, jangan-jangan perusahaan yang baru 2 bulan 3 bulan lagi rame-ramenya, Anda sempat menikmati, tahun kedua ngeturun, tahun ketiga hilang. Ya, jadi ibaratnya kalau mau berkarir di perbankan, Anda pilih mana nih? Perusahaan sekelas BCA atau BPR yang baru 2 bulan berdiri. BCA udah puluhan tahun, udah melewati sekian banyak krisis dan bisa bertahan gitu. Jadi cek dulu perusahaannya. Yang kedua, seandainya perusahaannya sama kok Pak. Nah, kalau perusahaannya sama, cek dulu gimana dulu cara Anda menjalankan. Serius nggak? Iseng-iseng aja atau enggak? Mut-mutan atau enggak? Ikut sistem atau enggak? Jangan-jangan dulu mendung sedikit udah nggak mau berangkat, panas, alasan panas Pak, ya hujan apalagi, ya takut basah, ya wajar kalau gagal. Mungkin dulu Anda juga merasa belum butuh, masih ada di zona nyaman, ya bapaknya masih bisa ngasih duit bulanan. Nah sekarang kondisi sudah berbeda, ya jadi kegagalan yang kemarin-kemarin sudah biarkan saja, ya. Nah terus harga produknya kan mahal-mahal Pak. Nah, harga itu menentukan kualitas. Ya.
Obat itu ada yang paten, ada yang generik. Yang generik pasti murah, yang paten pasti mahal. Nah, sebagai pembanding yuk cek produk lain. Di toko obat Cina kalau Anda tanya Angong namanya. Itu obat untuk stroke orang Chinese. Kalau stroke kasih itu harganya 1 kali minum itu 1,8 juta. Itu kalau Semarang ya. Harga di tahun ini, tahun 2022 awal. Nah, pembandingnya punya kita ada yang namanya grape extract. Itu harganya di kisaran 600 sampai 700 ribu, isinya 60 kapsul. Manfaatnya sama. Bisa untuk 10 sampai 20 hari. Ya. Nah, untuk pengencer darah ada obat paten yang namanya Plavix. Itu harganya hampir 1 jutaan. Nah, di tempat kita ada yang namanya Citosan. Itu harganya antara 400 sampai 500 ribu. Isinya 100 kapsul. Jadi relatif lah kalau bicara harga. Ya. Nah, kemudian ada yang bilang gini, hasilnya kan nggak pasti. Nah, Anda tinggal mau pilih mana nih. Sesuatu yang pasti itu pasti kecil. Ya. Contohnya bunga bank itu pasti kecil 3%, 4% per tahun. Nah, tapi yang fluktuatif, yang nggak pasti, itu yang penting gini loh, fluktuatif, tapi trennya ke depannya itu membesar, menaik. Ya. Nah, bisnis ini itu seperti itu. Memang nggak pasti. Misalnya, bulan ini 4 juta, bulan depan 3 juta, bulan depannya 5 juta, turun lagi 4,5 juta, terus 7 juta, turun lagi 5,5 juta, terus naik 9 juta. Nah, kalau bisnis kan seperti itu kan, fluktuatif. Yang penting tren kedepannya itu naik. Dan kalau ngomong nggak ada yang pasti di dunia ini, yang pasti itu hanyalah yang namanya perubahan. Jadi yang penting fluktuatif dan aman. Nah, terus ada yang bilang gini, hasilnya kan kecil Pak. Nah, bisnis yang benar itu ya memang di depan itu hasilnya kecil. Karena butuh waktu untuk break even point dulu. Bahkan kadang minus dulu. Ya. Nah, tapi besar kecil kalau di bisnis ini itu sebetulnya tergantung pada sikap Anda. Banyak kok yang join bisnis ini di awal mula langsung dapat bonus 1 juta, 2 juta, 3 juta itu banyak. Ya. Karena apa? Begitu mereka melihat peluang, mereka melakukan secara serius. Sikapnya juga menentukan. Tapi yang begitu join terus diajak pertemuan males, ya kerja mut-mutan, ya hasilnya kecil. Ya itulah bisnis seperti itu. Ya tinggal Anda mau pilih yang mana. Nah, aman nggak untuk dikonsumsi? Bapak Ibu teman-teman, pengobatan Cina itu terkenal aman dan ampuh. Ya. Kita produk sudah beredar lebih dari 20 tahun, sertifikasi izin-izinnya semua lengkap. Dan kami juga user, kami pemakai. Ya, kami konsumsi produk ini dan kita masih hidup sehat-sehat aja tuh. Ya, jadi kurang bukti apa lagi. Nah, terus ada yang bilang gini, nggak berani join membership. Kenapa? Karena takut produknya nggak laku. Nah, cek Mbah Google. Ya, ketik masker herbal terbaik di dunia, peninggi terbaik di dunia, kalsium terbaik di dunia, teh herbal terbaik di dunia. Itu produk kita semua. Dan ngomong-ngomong kalau Anda tawarkan setiap hari nggak mungkin gitu loh kalau nggak laku. Apalagi produk kita expirednya panjang. Kita bukan jual makanan basah yang dalam waktu 2-3 hari busuk. Enggak. Ini bisa berbulan-bulan, ada yang expired setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi prinsipnya kalau tiap hari ditawarkan ya pasti laku. Ya. Nah, Pak kan harus jualan dan rekrut. Ya iyalah. Bisnis yang benar adalah bisnis yang ada produk yang dijual. Ya, jangan keliru dengan investasi bodong. Robot forex yang abal-abal gitu. Nah, itu nggak jelas gitu loh. Ya. Nah, jadi bisnis itu harus ada produk, kan enak kan? Orang keluarin duit dapat barangnya, dapat produknya diminum bermanfaat, dia jadi sehat. Apa salahnya gitu loh. Nah, rekrut adalah bagian dari team building. Anda kan mau bangun virtual asset kan. Anda kan nggak mau kan jualan sendiri terus-menerus kan. Karena nanti jadinya dagang bukan bisnis. Jadi kalau Anda ingin punya omset besar, mau nggak mau, suka nggak suka harus buka cabang. Semua bisnis akan seperti itu. Ya, jadi yuk bangun tim yang besar supaya nanti penghasilannya juga besar. Semuanya akan diajarkan nanti. Nah, ada yang bilang gini, Pak enak yang di atas. Piramida itu hukum alam. Ya, yang super kaya sama yang kaya itu jauh lebih sedikit yang super kaya. Nanti makin ke bawah kan makin
banyak toh, yang kelas menengah makin banyak, yang kelompok paling bawah, yang miskin itu paling banyak juga. Nah, di perusahaan kan juga sama. CEO-nya satu, nge-push ya, nge-press direktur nge-press manajer menganiaya supervisor menganiaya karyawan dan buruh-buruhnya. Ya sama, di perusahaan Anda kan juga begitu. Ya. Jadi mereka yang di atas itu kan mereka sudah berproses duluan. Nah, cuman masalahnya teman-teman, kalau Anda jadi karyawan biasa, terus Anda datang ke direktur Anda, Pak, saya ingin jadi direktur gantiin Bapak, gimana caranya? Kira-kira bakal dijawab nggak? Enggak, Anda malah dipecat. Ya. Tapi kalau di bisnis ini, Anda bisa nyalip. Ya, Anda nanya ke mentor Anda yang udah bintang 8, Pak, gimana caranya jadi bintang 8? Oh, ini loh caranya. PBO-nya harus ambasador supaya bintang 8-nya nanti sehat, bisa punya penghasilan 15-20 juta di tahun pertama. Ya. Enak kan? Bahkan Anda kalau kerjanya lebih keras, nanti Anda bisa jadi diamond duluan dibanding mentor Anda. Ya. Nah, terus katanya harus bisa ngerayu, harus bisa tipu-tipu. Teman-teman, kita jualan itu mengedukasi ya. Kita bukan gombalin orang. Karena kita mendidik Anda untuk mencari pelanggan bukan pembeli. Ya, nanti ada training bagaimana cara jualannya. Jadi orang diedukasi, dia pembeli dengan sengaja, dia membeli secara sadar, dia konsumsi badannya jadi lebih baik. Kalsium misalnya jadi lebih enak, dia akan repeat order, dia akan beli lagi. Itu yang kita lakukan. Ya, bukan merayu. Tante cantik beli kalsium, enggak gitu. Ya. Nah, terus ada yang bilang gini, Pak, saya takut dijauhi teman kalau saya join bisnis ini. Cek teman Anda dulu. Teman Anda itu produktif positif atau konsumtif negatif, cenderung toksik. Jadi kalau Anda ingin hidupnya lebih baik, ya jangan salah gaul. Ya, Pak Tung bilang begini, cek 5 orang terdekat yang bergaul dengan Anda, paling akrab 5 orang. Silakan di rata-rata penghasilannya. Nah, ternyata penghasilan Anda nggak jauh-jauh dari 5 orang teman ini. Ya kan? Nah, temennya misalnya 5 juta, ya penghasilan Anda nggak jauh-jauh dari 5 juta ini. Pingin punya penghasilan 50 juta, ya bergaulah dengan orang-orang yang punya penghasilan 50 juta, orang-orang yang sedang bergerak menuju ke sana. Ingat, komunitas itu imunitas. Ya, salah gaul ambiar hidup Anda. Nah, terus saya bilang gini, yang diekspos kan yang sukses-sukses, Pak. Ya kalau mau sukses ya belajarnya ke orang sukses toh. Undian di mana-mana itu yang diumumkan selalu yang menang. Ya. Pemenang undian kopi kapal Rabi ya, kapan Rabi itu. Yang diumumkan ya yang menang. Ngapain yang ngirim nggak menang diumumkan? Anda lihat podcast talk show yang diundang juga artis yang menang medali emas Olimpiade misalnya. Bukan teman Anda yang tanding di kelas RT kalah terus diundang ke podcast, ngapain? Siapa yang mau nonton? Ya, nggak menarik, nggak mutu jadinya. Ya. Nah, ada yang bilang gini, Pak, bisa bertahan lama nggak? Nah, ini kembali lagi 4 pilar perusahaannya. Kita punya perusahaan, pilarnya kuat sekali, perusahaannya kuat, produknya juga oke, marketing plan-nya juga yang terbaru, kemudian sekolah bisnisnya juga kuat sekali, kurang apa lagi? Tapi kembali lagi 4 pilarnya kuat, kembali lagi ke Anda. Niat Anda mau apa? Iseng-iseng jualan, nambah-nambah penghasilan sebentar, atau memang mau bangun aset untuk jangka panjang? Ya, kalau Anda fokusnya bangun aset jangka panjang, ya Anda akan bertahan lama. Karena bertahan itu bukan urusan mentor Anda, tapi urusan pribadi Anda. Nah, ada yang bilang gini, harus full time Pak, harus serius kan? Ya iyalah, ya, serius iya, full time enggak. Ya, jangan ngimpi jadi pebisnis besar kalau yang kecil tidak dilakukan. Ya, kita mulai dari yang kecil dulu lah. Jangan ngimpi punya banyak investasi properti dan lain-lain kalau investasi ke diri sendiri tidak dimulai. Ya. Jadi cari bukunya Business School. Justru ini adalah sekolah bisnis kita yang akan mengajarkan Anda supaya Anda punya mindset, supaya Anda bisa serius jalankan sesuatu. Ada komunitasnya, ada kurikulumnya, tidak harus full time, tapi sepenuh hati. Hasilnya juga akan berbeda. Oke, nah teman-teman, semoga beberapa opini dan fakta ini bisa memberikan sedikit gambaran ke teman-teman. Dan pesan saya, selalu belajar di pertemuan, selalu dengarkan neti, selalu baca buku-buku yang direferensikan oleh mentor-mentor Anda supaya
skill Anda berkembang, wawasan Anda berkembang, ilmu Anda bertambah sehingga bisnis Anda juga akan berkembang nantinya. Oke, selamat belajar, selamat bergabung.